Penanganan mudik Lebaran tahun 2022 diapresiasi Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan, Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI Pusat, Joko Setiowarno. Salah satu keberhasilan penanganan mudik tahun ini, tak lepas dari tersedianya infrastruktur jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Di mana kedua ruas tol tersebut, dibangun langsung pemerintah Presiden RI Joko Widodo, melalui BUMN. Joko menyebut, tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, efektif memangkas waktu perjalanan mudik hingga 50%. Dulu ketika mudik Lebaran dengan tujuan Solo dari Jabodetabek, bisa menempuh waktu 30 jam hingga 35 jam. Sekarang 12 jam hingga 15 jam. Jika ada kemacetan di musim mudik, itu suatu yang lumrah, karena volume kendaraan bertambah signifikan, ujarnya. Meskipun berhasil, Joko juga berikan sejumlah catatan untuk dijadikan bahan evaluasi. Salah satunya adalah kemacetan yang masih terjadi di rest area tol Trans Jawa, dan minimnya informasi volume kendaraan yang melewati jalur arteri. Selain itu, Joko juga menyebutkan bahwa yang masih perlu peningkatan infrastrukturnya ialah pelabuhan penyeberangan di Merak Bakauheni. Dengan tersedianya konektivitas yang bagus di ruas tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, membuat potensi arus kendaraan bermotor akan meningkat. Joko mengatakan, dengan meningkatnya arus kendaraan bermotor, perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni. Dengan adanya ruas tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, masyarakat yang biasanya menggunakan pesawat, akan beralih menggunakan kendaraan bermotor untuk mudik. Buktinya sudah ada, yaitu terjadi penumpukan penyeberangan dari Jawa ke Sumatera di arus mudik kemarin. Ini harus diantisipasi pemerintah dan BUMN, untuk dapat menampung volume kendaraan yang melintas, antara Pulau Jawa dan Sumatera, pungkasnya. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menilai, penumpang saat arus mudik Lebaran tahun 2022 di Pelabuhan Merak Banten, melebihi kapasitas normal. Jika dilihat pada H-4 dan H-3, ada peningkatan luar biasa, dibanding saat hari sebelumnya. Pada puncak arus mudik, terdapat lompatan volume arus mudik yang luar biasa, terangnya. Dalam arus mudik Lebaran tahun 2019, volume pemudik terdata 28.000. Namun di H-3 dan H-4 Lebaran tahun 2022, jumlah penumpang tertinggi di angka 37.000. Padahal kapasitas normal penumpang di Pelabuhan Merak, hanya mampu menampung sekitar 19.000 penumpang. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, ASDP Indonesia Ferry mencatat, jumlah kendaraan pada puncak arus mudik Lebaran tahun 2022 di Pelabuhan Merak, mencapai angka tertinggi dibandingkan hari normal dan mudik Lebaran sebelumnya. Setidaknya sebanyak 195.317 kendaraan, dan 829.193 orang diseberangkan ke Sumatera selama arus mudik Lebaran tahun 2022. Bahkan pada H-3 atau Jumat 29 April 2022 lalu, mencatatkan rekor tertinggi jumlah kendaraan. Pada hari itu, sebanyak 37.692 unit kendaraan diseberangkan menggunakan 45 kapal, dengan 126 perjalanan. Sementara, jumlah penumpang tertinggi terjadi pada H-2 Lebaran atau Sabtu 30 April 2022, yakni sebanyak 165.517. H-3 produksi tertinggi harian yaitu 37,6 ribu kendaraan, tertinggi dalam sejarah, atau 30% dari produksi tertinggi harian di 2019, kata Direktur Utama PT ASDP Indonesia, Ferry Ira Puspadewi, melalui keterangan tertulis, Selasa 3 Mei 2022. Kehadiran jalan tol Trans Sumatera yang bisa memangkas banyak waktu tempuh, menjadi magnet bagi pemudik dari Pulau Jawa yang biasanya menggunakan pesawat, beralih ke jalur darat dengan membawa kendaraan pribadi. Selain biaya perjalanan yang jauh lebih murah,
Kendaraan pribadi bisa digunakan sebagai alat transportasi ketika mereka bersilaturahmi di kampung halaman masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Like jika Anda suka video ini dan dislike jika tidak suka. Dan jangan lupa subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami.